Pemirsa, mengatur pengeluaran bulanan harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, bagaimana dampaknya terhadap keuangan keluarga? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini di studio Metro Manulife setelah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananowari, Director of Business Development dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Pak Chandra. Pak Putut, langsung saja, seberapa penting sebetulnya kita harus melakukan perencanaan pengeluaran bulanan ini? Jadi kalau lihat dari situ penting, sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak merencanakan, ditakutkan masyarakat atau kita sendiri itu suka kebawa. Jadi kalau nggak direncanain sesuatu tuh jadinya kita apa? Konsumtif hidupnya. Jadi bisa menyampingkan apa kebutuhan masa depan. Nah ini yang dengan adanya perencanaan keuangan ini justru kita menata keuangan kita untuk nggak hanya hari ini tapi juga untuk masa depan. Itu yang paling penting dengan adanya perencanaan keuangan seperti itu. Baik, tapi yang namanya pengeluaran setiap bulan itu kan kadang berubah-berubah Pak, Betul. tidak selalu sama ya. Betul. Apa yang harus kita lakukan jika pengeluaran suatu bulan sedang tinggi Pak? Oke. Jadi kalau lihat dari situ kita bisa belajar dari istilahnya pengeluaran, pola-pola pengeluaran kita sebelumnya, di mana di situ akan kelihatan ada bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu yang pengeluarannya tiba-tiba jadi besar. Nah ini yang kita harus bisa memilah-milah mana yang kebutuhan itu biasanya rutin pasti akan ada, dan itu sifatnya ada yang jangka pendek seperti PLN setiap bulan pasti ada yang jangka panjang misalnya kayak BPKB, PBB, itu bisa direncanakan. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak terduga. Nah ini yang harus disiasati dengan adanya dana darurat seperti itu. Nah, jika pengeluaran kita sedang tinggi-tingginya Pak, kiranya pengeluaran apa yang harus kita prioritaskan? Pengeluaran mana apakah yang paling besar harus kita kurangi atau justru yang kecil? Untuk nanti resepnya bisa menghemat atau dalam merencanakan keuangan lebih baik, otomatis porsi yang terbesar dulu pengeluarannya itu yang dihemat. Karena apa? Dengan porsi yang terbesar kalau kita bisa hemat, efek penghematan itu akan terasa besar. Sementara kalau yang misalnya penghematan yang sifatnya kecil, porsi terhadap pengeluaran kita, kalau kita hemat pun atau sampai ekstrim nggak ada pun, efeknya nggak akan terasa banyak. Oke, jika paling tidak ini memang hemat, tidak bisa lagi dilakukan Pak dari pengeluaran terbesar sekalipun. Kiranya untuk menutupi pengeluaran suatu bulan yang sedang tinggi-tingginya, mereka harus melakukan apa ya? Masyarakat harus melakukan apa? Apakah menjual aset atau justru berhutang? Bagaimana? Pertama kali kalau saya saranin yang dilakukan adalah apa yang ada di istilahnya kekayaan kita sebagai masyarakat. Jadi pertama kali yang kita bisa gunakan di sini adalah menggunakan dana darurat, itu yang pertama kali. Kedua, kita ngelihat dari kekayaan kita yang tidak produktif dan bisa dirubah menjadi uang, itu yang digunakan untuk misalnya menutupi kebutuhan-kebutuhan yang mendadak tadi. Baru yang terakhir di sini adalah misalnya kalau harus pinjaman, kartu kredit, itu juga bisa dilakukan seperti itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi sifatnya mendadak dan juga besar jumlahnya. Itu juga bisa digunakan. Tapi intinya adalah menggunakan apa yang kita miliki dulu, baru kemudian yang lain. Dan biasanya kalau menggunakan yang lain bukan punya kita, itu biasanya ada biayanya atau bisa dikenal dengan bunga seperti itu. Kita kurangi sebisa mungkin. Jadi bisa dikatakan berhutang sebaiknya menjadi alternatif terakhir ya Pak Putut ya. Terakhir. Oke, kiranya untuk pemirsa barangkali supaya lebih memahami, kiranya apa dampaknya jika kita tidak membuat perencanaan pengeluaran bulanan kita Pak? Dengan adanya perencanaan ini kita lebih tertata pengeluarannya. Ngebayang gitu kalau saya nggak punya rencana jalan misalnya pulang dari kantor ke mall gitu, ngelihat sesuatu yang baru yang tidak perlu, itu kemungkinan dibeli. Jadi ini gangguan kita kalau nggak punya perencanaan keuangan, kita bisa keseret dari tujuan keuangan kita yang pertamanya nggak cuma kebutuhan jangka pendek tapi juga kebutuhan-kebutuhan masa depan. Nah dengan adanya perencanaan ini nggak hanya kebutuhan saat ini dipenuhi, tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan masa depan yang juga harus disiapkan dari sekarang. Nah, dengan adanya perencanaan ini adalah jembatan untuk bisa mencapai tujuan masa depan tadi. Jadi kalau nggak ada itu tadi, malah kita bisa kemana-mana, malah fokus bertumpu dengan apa yang sekarang, tapi justru melupakan masa depan. Ini yang nggak diharapkan sama masyarakat. Jadi memang membuat perencanaan pengeluaran bulanan ini memang sangat penting begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Putut atas kehadirannya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh